Selamat pagi, sahabat sapaan Gembala GKI. Hari ini tanggal 3 Maret 2023 bersama saya Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Surya Utama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih mempersatukan kami dalam perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau terus membuka hati dan pikiran kami agar firman itu terus memperbaharui kehidupan kami. Sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik, renungan kita hari ini mempunyai judul Latihlah terus hidupmu. Latihlah terus hidupmu. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Sahabat sapaan Gembala GKI, bacaan kita dilatar belakangi bahwa Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan jemaat di Korintus yang hidupnya ingin gampang, yang hidupnya ini ingin senang-senang saja, yang hidupnya ingin mudah. Saat itu di Korintus sering ada pertandingan di mana atlet saling bertanding untuk menentukan satu pemenang. Dan pemenangnya itu diberi mahkota dari daun salam yang dibuat seperti mahkota. Mereka sudah senang, mereka sudah gembira. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada mahkota yang abadi yang bisa diterima oleh jemaat waktu itu dan juga kita hari ini, yaitu sukacita kabar baik di dalam Kristus. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, karena kabar baik di dalam Kristus, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Hidup ini diibaratkan sebuah pertandingan. Dan atlet waktu itu yang Paulus lihat mendapatkan mahkota dari daun salam yang dianyam dari daun salam, ditaruh di atas kepalanya. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada mahkota abadi yang bisa diterima oleh pengikut Kristus. Dan mereka harus terus berlatih untuk mendapatkan mahkota keabadian itu. Nah, ngomong-ngomong mendapatkan mahkota keabadian, bagaimana setelah 9 hari? Apa komitmen saudara untuk menghayati masa Prapaskah ini? Ada yang berpuasa? Boleh. Ada yang berpantang? Boleh. Ada apa lagi? Ada yang ingin selama ini masa Prapaskah berlatih untuk lebih tekun berdoa? Boleh. Membaca Alkitab lebih tekun? Boleh. Semua boleh. Tapi ingat, itu adalah latihan untuk menatap kehidupan yang lebih baik. Artinya bukan hanya dilakukan 40 hari atau pada masa-masa Prapaskah ini saja, tetapi terus dilakukan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Maka teruslah latih hidupmu dengan komitmen-komitmen yang telah saudara tetapkan.
puasa, pantang, sedekah, berdoa, apapun itu. Jangan berhenti hanya sampai saat ini. Kita sedang melatih hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menyaksikan kuasa Kristus. Bagaimana dengan latihanmu? 9 hari ini puasa sudah lakukan dengan baik? Ya? Pantang, sedekah, berdoa, baca Alkitab. Ayo, berkomitmen untuk selain olah tubuh, olah hati, olah pikir, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terlatih untuk mempersaksikan kabar baik itu. Sehingga dampaknya adalah perubahan yang permanen, bukan cuma sementara. Karena latihan-latihan kita ini ingin mencoba kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Teruskan puasamu. Bukan cuma hanya untuk mengurangi makan, berlapar-lapar. Tapi dalam kelemahan tubuh karena kita kurang makan, kita memperlihatkan kekuatan kasih Kristus. Teruskan sedekahmu untuk menunjukkan bahwa hidup kita dipelihara dalam kemurahan dan kita pun murah hati untuk berbagi kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Apalagi, teruskan komitmenmu untuk baca Alkitab lebih tekun. Teruskan semuanya. Kita sedang berlatih sehingga kita memperoleh hadiah yang utama, yaitu keselamatan kita nantinya. Dan setelah masa prapaskah kita lewati, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sahabat, sapaan Gembala GKI, jangan biarkan waktu kita hanya berlalu begitu saja. Teruslah latih hidupmu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dimulai dalam jangka waktu yang pendek, misalkan komitmen kita 40 hari untuk berpuasa, 40 hari untuk lebih tekun baca Alkitab. Dan setelah selesai, kita lanjutkan bahwa di dalam kehidupan kita, kita sudah olah tubuh, olah hati, olah rasa, olah batin untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Selamat terus berlatih. Dan latihlah hidupmu untuk terus mengabarkan kabar baik di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam sapaan Gembala GKI berikutnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kami waktu untuk berlatih di dalam kehidupan di dunia ini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah duta-duta Kristus yang mengabarkan kabar baik. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.